Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 6 di subtema 3 Energi Alternatif. Di pembelajaran satu kali ini kita akan mempelajari energi alternatif. Ini ada di halaman 103 sampai dengan 106 ya. Yuk terus dukung channel Karina dengan mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Boleh juga supaya bisa saling berkenalan. Di kolom komentar tuliskan asal sekolah dan dari kota mana. Kita lihat tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, setelah membaca, adik-adik dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan energi alternatif dengan benar. Yang kedua, setelah membaca, adik-adik dapat menuliskan pokok-pokok informasi menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik. Ini ada di halaman 103 ya. Nah ini kita di subtema 3 tentang energi alternatif. Kita baca dulu yuk. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Mari kita pelajari energi alternatif dan manfaatnya. Nah, ini ya adik-adik, ini ada gambaran energi alternatif. Nanti kita lihat apa saja sih. Nah, yuk, apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Yuk kita perhatikan gambar-gambar berikut. Nah ini ada nih adik-adik. Ada matahari. Lalu ini ada apa ya? Nah ini adalah pemanfaatan energi surya adik-adik. Jadi lempengan ini atau papan ini akan menyerap energi dari sinar matahari untuk kemudian nanti akan diubah menjadi energi listrik. Bermanfaat sekali ya adik-adik, keren loh ini. Padahal kan kita aja bisa menyerap sinar matahari, tapi di sini sinar matahari yang kita lihat setiap hari bisa menjadi listrik. Keren banget ya. Nah kemudian nih ada apa adik-adik? Ada air. Nah yang ini pemanfaatan energi air. Nah air yang mengalir ini juga bisa dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi listrik. Ini juga keren sekali adik-adik. Mereka sudah menemukan berbagai cara untuk menemukan energi alternatif. Kemudian berikutnya ini ada kincir angin ya. Nah, kalau yang ini ketika berputar menggunakan angin ya, ketika angin membuat kicir-kicirnya berputar akan berubah menjadi energi listrik juga adik-adik. Namanya pemanfaatan energi angin. Nah, ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin, dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Ya, panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA.
Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Nah, keren sekali adik-adik. Jadi ada 3 ya, pemanfaatan energi matahari, air, dan angin atau Bayu. Ya, jadi untuk matahari yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Ya, kemudian kalau air menjadi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, kemudian untuk angin atau Bayu yaitu pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu atau disingkat PLTB. Kita lihat yuk pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan energi alternatif? Nah, Karina sudah ada jawabannya. Seperti biasa, kita harus tetap cari dulu di bacaannya ya. Nah, ini cara menjawab pertanyaan dari teks bacaan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Nah, tadi di awal ingat adik-adik sudah ada ya. Nah, di sini nih, energi alternatif adalah ya, sampai titik di sini. Ya, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Nah, kemudian mengapa perlu energi alternatif? Nah, kenapa sih kita perlu? Coba kita lihat masalah apa yang muncul sampai kita harus mencari energi alternatif adik-adik. Kita lihat di sini ya, di atas. Nah, nih, karena terlalu banyak digali ya, persediaannya semakin sedikit adik-adik ya. Nah, manusia itu perlu BBM. Coba kita lihat jawabannya. Energi alternatif diperlukan karena kebutuhan energi terutama BBM yang penggunaannya paling besar, persediaannya sudah makin sedikit. Ya, kalau habis kita bingung adik-adik ya, tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Kemudian berikutnya nomor 3, apa sajakah yang termasuk sumber energi alternatif? Nah, ada di sini ya adik-adik. Sumber energi alternatif yaitu yang pertama ada pemanfaatan energi surya, pemanfaatan energi air, dan pemanfaatan energi angin. Yang keempat, berikan satu contoh penggunaan energi alternatif. Kak Rina buat 3 ya. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Lalu yang berikutnya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu atau PLTB. Ya, ada 3. Kemudian apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Nah, ini bahaya sekali adik-adik karena keseharian kita itu butuh sekali energi. Contohnya menyetrika, kemudian untuk menerangi kalau malam hari, kalau gelap, kemudian banyak lainnya. Nah, akibatnya kalau tidak ada energi alternatif adalah persediaan energi akan habis dan kita tidak bisa lagi menggunakannya untuk berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Nah, seperti itu ya adik-adik. Silakan adik-adik tuliskan di buku masing-masing ya. Itu dia pembelajaran kita untuk kali ini adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!